Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin kue sus ekonomis. Cuman pakai 3 telur aja, tapi ini hasilnya mengembang dengan sempurna ya. Dan aku juga mau bagiin tips biar hasilnya itu kopong dan tidak mudah kempes. Dan untuk flanya juga di sini aku bagiin yang ekonomis ya, tanpa telur dan tanpa susu UHT, tapi rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama di sini aku mau bikin untuk kulit kue susnya. Kita siapkan panci, lalu masukkan air 200 ml atau boleh diganti dengan susu UHT, lalu 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 125 gram margarin. Boleh diganti dengan butter ya, kalau mau lebih enak dan harum, tapi untuk pakai margarin doang juga ini udah enak ya. Dan ini kita masak aja sampai mencair dan mendidih seperti ini. Dan kalau udah mendidih kayak gini, kita kecilkan apinya. Lalu di sini aku mau tambahkan 150 gram tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya ini aku mix ya. 100 gram protein tinggi dan 50 gram protein sedang. Lalu untuk adonannya ini kita aduk aja sampai benar-benar tercampur merata dan sampai kalis ya. Nah, ini sudah kalis seperti ini dan tidak ada tepung yang menggumpal lagi. Selanjutnya untuk adonannya mau aku pindahkan dulu aja ke dalam wadah lain. Dan aku mau ke pinggir-pinggirin dulu kayak gini biar uap panasnya itu cepet keluar ya. Dan setelah ini mau aku sisihkan dulu dan kita diamkan hingga dingin. Langkah selanjutnya di sini aku mau bikin untuk flanya dulu. Kita masukkan 60 gram tepung maizena, lalu 30 gram susu bubuk, dan 110 gram gula pasir. Kalau mau lebih manis boleh ditambahkan lagi 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk dulu aja sampai tercampur merata. Karena untuk flanya ini di sini aku pakai resep ekonomis ya. Nah, di sini aku mau tambahkan 1 saset susu kental manis putih, tapi sebenarnya aku tambahkan lagi ya 1 saset lagi, cuman aku tambahkannya di akhir, jadi totalnya aku pakai 2 saset. Lalu kita tambahkan air putih sebanyak 700 ml. Kalau mau lebih enak lagi boleh diganti dengan susu UHT full cream ya. Lalu ini kita aduk aja sampai benar-benar tercampur merata. Nah, ini aku masukkan ya untuk susu kental manisnya, kita aduk kembali. Nah, ini aku mau masak aja di atas kompor. Lalu kita masak aja sambil diaduk ya, menggunakan api sedang cenderung besar. Ini jangan sampai ditinggal-tinggal ya, karena ini udah ada tepung maizenanya, jadi khawatirnya biar enggak gosong bawahnya. Dan ini untuk flanya sudah mulai mengental dan sudah mulai meletup-meletup ya. Aku mau tambahkan 30 gram margarin. Nah, ini kita masukkan sambil diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, hasilnya jadi lebih kental kayak gini ya, dan kalau nanti udah dingin hasilnya jadi lebih mengental lagi. Dan selanjutnya di sini kita matikan kompornya, lalu untuk flanya ini mau aku tutup menggunakan plastik biar flanya ini tidak berkulit ya, dan kita dinginkan. Kembali ke kulit susnya, ini udah dingin untuk kulit susnya. Selanjutnya ini mau aku mixer aja. Dan sebelum kita masukkan telurnya, untuk adonan kulit susnya ini kita mixer dulu sampai agak berbutir-butir kayak gini. Nah, kalau udah kita masukkan 3 butir telur utuh. Ini aku pakai yang ukurannya lumayan besar ya. Kita masukkan secara bertahap satu persatu sambil di mixer. Dan aku mixer menggunakan speed yang terendah aja ya. Nah, kita mixernya jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur merata aja. Dan ini untuk telur terakhir, kita mixer sampai tercampur merata ya.
Dan kalau udah tercampur merata seperti ini, aku mau tambahkan setengah sendok teh baking powder. Dan agar lebih wangi, aku pakaikan setengah sendok teh vanilla essence ya. Tapi ini opsional, boleh pakai, boleh tidak. Lalu kita mixer kembali cukup sampai tercampur merata aja. Dan ini udah cukup ya, kita matikan aja untuk mixernya dan kita sisihkan. Nah, selanjutnya aku mau aduk kembali menggunakan spatula ya, untuk memastikan semuanya benar-benar tercampur merata dan untuk tekstur adonannya itu jadi lebih padat dan kental. Dan untuk adonannya juga aku masukkan ke dalam plastik segitiga kayak gini ya, agar lebih gampang nanti saat kita semprotkan. Nah, selanjutnya di sini juga aku sudah siapkan untuk cetakannya, aku pakai kulit pie agar ukurannya itu nanti sama. Dan aku juga siapkan spuit yang sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga, lalu kita masukkan adonannya. Jadi di sini plastiknya double ya, agar lebih rapih juga dan tidak bocor kemana-mana untuk adonannya. Dan kita semprotkan aja ke dalam cetakannya. Dan untuk cetakannya juga jangan lupa diolesi dengan margarin ya. Dan ini hasilnya setelah aku semprotkan ke cetakannya ya, jadi lebih sama. Dan ini sudah siap di oven ya. Nah, sebelumnya juga aku sudah panaskan ovennya di suhu 200 derajat selama 10 menit menggunakan api atas bawah. Nah, kita masukkan aja di rak yang paling bawah, lalu kita oven di suhu 200 derajat kurang lebih selama 40 menit ya. Dan untuk tipsnya biar bikin kue sus itu lebih kokoh dan kopong dan tidak kempes, ini jangan sampai dibuka-buka ya untuk pintu ovennya, dan kita panggang di suhu 200 derajat dan suhunya harus tinggi ya, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah selesai di oven, ini kue susnya udah mateng dan hasilnya juga ini benar-benar bagus banget ya, mengembang dengan sempurna dan tidak ada yang kempes satupun. Dan untuk tips yang lainnya nanti aku sertakan di deskripsi box ya, karena aku mungkin ada yang kelewat juga. Nah, ini untuk hasil bawahnya juga tidak gosong. Dan tampilannya juga jadi sama ya, karena kita gunakan cetakan. Jadi cocok banget ya kalau mau untuk dijadikan ide jualan pakai cetakan kayak gini. Jadi hasilnya itu lebih sama ya, dan gampang nanti kita menakar harga jualnya. Nah, aku mau tunjukkan ya sekarang gimana hasil bagian dalamnya. Dan aku mau coba belah menggunakan gunting dan aku mau tunjukkan ke teman-teman semuanya. Nah, ini hasil bagian dalamnya ya. Jadi untuk kulit kue susnya ini jadi lebih kokoh dan kopong, tapi saat digigit atau kita makan ini hasilnya lembut ya. Dan untuk flannya juga di sini aku sudah masukkan ke dalam plastik segitiga kayak gini biar lebih gampang kita semprotkan ke dalamnya ya. Ini aku semprotkan aja ke dalam kue sus yang sudah dibolongi kayak gini. Kalau mau lebih rapi lagi bolonginnya kecil aja ya, nggak usah gede kayak gini biar si flannya juga nggak bocor-bocor. Nah, lakukan aja ke semua susnya sampai selesai. Nah, ini setelah selesai aku isikan flannya dan aku mau kemas menggunakan paper case kayak gini. Dan aku mau masukkan ke dalam mika, dan aku juga mau kasih tips nih biar saat kita masukkan ke mikanya itu biar lebih rapi. Biasanya kalau pakai mika itu kalau kita taruh di posisi bawaannya dia akan ketekan. Nah, kita simpan kebalikannya ya. Jadi kue susnya itu tidak ketekan dan hasilnya tetap bagus. Atau bisa juga menggunakan plastik OPP seperti ini. Jadi tampilannya itu jadi lebih rapi ya. Dan aku tambahkan juga stiker thank you kayak gini ya, biar lebih cantik dan menarik. Dan untuk kue sus di sini bisa banget dijadikan ide jualan ataupun ide isian snack box ya.
ataupun untuk suguhan saat kita kumpul keluarga ataupun acara lainnya ya. Dan untuk kue sus ini bisa tahan 1 hari di suhu ruang dan 3 hari di chiller ya. Nah sekarang aku mau cobain. Nah ini untuk tampilannya, jangan salpok ya ke jari aku yang ada fla yang tumpah. Dan untuk rasanya ini benar-benar enak banget ya, walaupun resepnya ekonomis. Oke, cukup sampai sekian dulu, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.